history. Oke, langsung aja teman-teman. Seperti biasa kita search dulu. Oke, selalu ada guys. Update sekolah tentang kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Nicholas Sapansi Tanggang dari Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Oke, kita langsung saja lanjut ke modul yang pertama, lab yang kedua, yaitu lab 3, 1.3.10, lab create users account. Oke, seperti biasa, kita langsung aja masuk ke web Cisco Skills for All. Kita buka ya, ini modul 1, di 1 yang 3 bagian 3 kita cari yang lab pertama yaitu lab create users account. Oke, lanjut. Oke, di lab ini kita akan membuat dan modify user account in Windows. Yang pertama itu creating a new local user account. Terus yang part kedua adalah reviewing user account properties. Yang ketiga adalah modifying local users account. Required resource-nya ada Windows PC. Oke, sebelumnya di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox agar memudahkan saya untuk menjelaskan nanti bagaimana sih tahap kita membuat new local user account. Oke. Instruksi yang pertama adalah creating a new local user account. Oke, step pertama adalah open the user account tool. Log on the Windows PC with an administrator account. Oke, ini anggap aja udah administrator account. The Cyber Ops user is used in this example. Cyber Ops account user ini hanya itu ya teman-teman, hanya namanya account dia ya. Untuk account kita namanya adalah nanti ini Little Tooms user 1. Terus nanti kita diminta untuk pada tahap pertama kita diminta untuk start control panel. Oke, control panel kita open. Selanjutnya, oke, kita buat ini dulu. Kita buat dua bagian agar lebih mudah seperti biasa. Oke, seperti ini. Kemudian select user account in small icons view. Oke, ya, user account in the small icon view yang ini. Oke, sudah. Terus kita diminta untuk create user PC settings. Oke, kita create ini ya, create. Kita buat dua bagian agar mudah. Nih, account window, klik on add new user in PC settings. In the settings window, klik add someone else to this PC. Oke, sudah, lanjut. In the setting oke. Oke, kita langsung aja add account. Kita buat di sini. Oke, kita langsung I don't have. Klik yang ini. Add user without a Microsoft account. User, kita coba kasih nama. Karena ini mintanya user 1 ya. Agar kita nanti lebih mudah, kita coba kasih nama akunnya lab 3 deh. Oke, lab 2. Oke, next. Oke, sudah ada account lab 2. What type of user account did you just create? Oke, tadi kan kita sudah lihat ya, kita buat account tanpa ada kita masukin email, masukin password dan lain sebagainya. Berarti ini account yang kita buat adalah account saya bilang adalah third account. Sebenarnya, oke, account without no administrative rights. Oke, hampir sama. Attempt
to log into the new create user account, it should be successful. Oke, kita langsung coba masuk ke account yang sudah kita buat tadi ya. Kita minimize semua. Kita coba masuk ke account yang sudah kita buat. Oke, ini dia account kita lab 2. Oke, dia sign in. Nah, ini seperti kita baru pertama kali beli laptop ya teman-teman. Berarti kita buat OS baru. Oke, kita tunggu aja sampai ini semua selesai. Oke, sebentar lagi. Oke, kita next saja. Next, accept. Oke, sini kita sudah masuk pada account lab 2. Kita buka Cisco kita ya agar lebih mudah. Start with the data. Oke, hello, continue. Continue with the data. Conference start browsing. Nah, teman-teman, seperti biasa kita search dulu skill for Cisco-nya di lab yang kedua, OSI yang lab kedua, agar lebih mudahkan kita dalam mengerjakan. Oke, kita login dulu. Oke, saya login dulu. Oke, di sini saya sudah melakukan login pada Cisco Skills for All di OSI yang lab kedua. Oke, kita langsung aja resume course. Tadi pada modul 1 bagian 3. Ini adalah lab kedua. Oke. Sama ya, tadi kita sudah sampai pada attempt to login into new created user account. Oke, next kita masuk ke folder. Kita masuk pada local disk. Lalu kita diminta untuk klik the user 1 folder dan select properties. Karena tadi kita namanya lab kedua, kita klik yang lab kedua, kita properties. Oke, properties. Terus kita cek nih security-nya. Oh, ternyata yang punya full control itu adalah sistem dan administrator. Oke. Nah, ini bisa kita jawab nih. Which groups or users have full control of this folder? Oke. Dan yang punya kontrol penuh adalah kita lihat lagi, administrator. Kalau tidak salah adalah sistem dan administrator. Oke, betul. Kita jawab sistem dan administrator. Oke, benar ya. Open folder that belongs to CyberOps user. Kita open yang CyberOps user. CyberOps user itu maksudnya adalah akun utama kita ya. Akun utama kita yang tadi itu yang ini. You don't have currently have permission to access the folder. Oke. Bisa menjawab ini. Apakah kamu bisa mengakses the folder? Jawabannya tidak. Saya tidak bisa mengakses folder itu. Oke, show the answer. Ya, you do not have permission to access the folder. Itu benar. Logout of user 1 account, log back in as akun utama kita. Oke, kita log out, kita masuk ke akun utama kita. Oke, kita udah masuk akun utama kita. Oke, tadi kita sampai yang di sini. Which group? Kita jawab lagi ya. Which group of user have tadi adalah sistem sama administrator. Ini user yang lab 2. Open the folder that belongs to ini. Oke. Tadi jawabannya adalah tidak. Kita tidak bisa mengakses ya. Oke.
Navigate to see users sama langkahnya. Navigate to see users. Kita split ini aja biar lebih gampang. Navigate to see users sama. Oke. User kita yang ini tadi kita buka propertiesnya. Kita buka security. Events. Oke, yang punya full control adalah sistem sama administrator. Punyanya yang Little Tools. Oke. Which group or users have full control? Jawabannya adalah sistem dan administrator user yang user 1. Oke. Start. Oke, kita masuk ke bagian kedua, part 2, reviewing user account properties. Klik start, search for control panel, select administrative tools dan computer management. Oke, karena ini adalah Windows 11, tadi saya sudah search control panelnya. Control panel itu tidak ada menu yang computer management, jadi kita langsung aja search di sini. Lebih mudah sebenarnya, langsung aja search computer management. Kita open. Oke, sebelum kita closing dulu, lebih mudah. Apakah sudah kebuka? Oke, ada di sini. Kita split layarnya. Select local users and group. Oke, local users and group. Klik the users. Kita di sini yang user 1, berarti kita yang lab 2. Terus kita klik yang properties, member of. Oke. Member of users. Oke. Lakukan yang sama pada yang OS yang utama, yang user 1. Oke, kita search, kita klik yang properties, member of. Oke. Administrators and users. Oke, jawabannya harusnya sama, user dan administrator. Oke. Benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang terakhir, part ketiga, yaitu modifying local users account. Step pertama adalah change the account type. Bagaimana cara change-nya? Kita masuk ke menu control panel. Oke, control panel. Kita ketik control panel. Open. Oke, kita di sini udah masuk ke manage account. Kita klik yang tab kedua. Terus kita klik yang change the account type. Kita ganti yang administrator, change account type. Sekarang, nah ini dia lab kedua ini, account kita yang ini sudah menjadi administrator type-nya. Oke, kita masuk ke computer management. Computer management, open. Sudah kebuka? Oke, sudah kebuka ya. Oke. Terus kita klik local user groups. Kita klik yang users, lalu kita cek yang ini. Right click, kita cek yang propertiesnya, terus member of. Nah, sekarang dia sudah masuk ke grupnya administrator. Which groups does user 1 belong to? Administrators. Show. Oke, administrator dan user, benar. Oke, next, select administrator and click remove. Oke, select administrator and remove. Oke, kita masuk step kedua, delete the account. To delete the account, right click user 1 and select delete. Oke, user 1 kita lab 2 tadi. Kita klik kanan, lalu select delete. Yes, delete. Yes. Oke. Jawabannya what is another way to delete the user account? Oke, caranya tadi kita bisa pakai computer management ya teman-teman. Kita klik start, lalu menuju ke computer management,
lalu masuk ke local users and groups, lalu ketik yang user kita, oke, bisa kita lihat show answer, oke, sama aja angka seperti tadi. Seleksi 1 delete account. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan refleksi. Setelah tadi kita lanjut dari part 3. Why is it important to protect all accounts with strong password? Ya, tentunya kita pakai password yang strong itu agar tidak mudah dihack. Kalau kita pakai password yang weak ya pasti kan mudah dihack kan. Misal kita pakai password 1, 2, 3, 4 kan passwordnya mudah ditebak. Kalau passwordnya susah kan pasti saya tebak juga. Oke, agar tidak mudah dihack ya jawabannya. Harusnya sama sih. No password or user can allow access from almost anyone to sell. Oke. Error use, oke, sama aja artinya. Why would you create a user with standard privilege? Kalau menurut saya sih, saya nggak bakal pakai standard privilege karena tidak, karena ketika kita menggunakan menggunakan standard privileges, maka keamanan device kita akan berkurang, atau kita bisa bilang weaken. So password, the standard user can compromise the security of computer or the privacy of other user. Oke. Ya, berarti standard privilege ini nggak bisa menjamin keamanan dari device kita ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai lab kedua. Untuk lab selanjutnya, tunggu video part selanjutnya teman-teman. See you. Oke, langsung aja teman-teman. Biasa kita search dulu. Lalu ada guys, update kepala tentang kita juga bisa melihat panduannya. See you, goodbye.